Aurora, Anda sudah jadi pemenang untuk menegakkan kebenaran. Untuk bicara yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Anjir, di pamunangku na saya baturna nyanyetel atuh jeung si Neng eta mah. Siga anak jeung bapak hiji dua. Tah mun di pawayangan mah anu kieu turunan Dorna teh dua nana. Wisuda tuh cuma 1 juta doang, Pak. Kenapa sih harus dihapus, Pak? Walaupun saya orang miskin, kan saya juga berhak buat bergaya, Pak. Walaupun saya nggak punya rumah, kalau buat bergaya mah saya bisa, Pak. Masih ada pinjol. Orang tua saya berhak, Pak, ngelihat saya wisuda. Mereka berhak buat ngutang, minjem duit, nyari duit buat saya wisuda. Tolong jangan dihapus, Pak. Walaupun saya miskin, saya berhak buat bergaya. Terima kasih, Pak. Pernah nggak ditanya? Kalau pakai data pasti lebih kuat lagi gitu Pak. Dedi ini akan bisa bertanggung jawab. Data berkata ini begini. Data itu penting kok dalam melakukan kebijakan publik. Itu ilmu ya, bukan karena kata saya gitu. Saya mengajak mari kita bersama melihat ini anak usianya belum 18 tahun ya. Ini adalah anak. Pak, saya bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Dari SMA, saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Dia lulus 2024. 2024 kemarin. Oke. 1 tahun yang lalu. 2024, 1 tahun yang lalu. Kemudian berarti usianya sekitar berapa? 2005. Iya. Ya kan kalau 2005 berarti 20 tahun sekarang. Berarti bukan remaja dong. Ya sudah masuk dewasa. Pernah nggak ditanya? Jangan nuduh kalau kita nggak tahu. Ketika kita berpikir kita tahu segalanya, sebenarnya kita tuh nggak tahu apa-apa. Asumsi itu sangat berbahaya karena bisa membuat kita berpikir yang salah, kemudian membuat kita bertindak yang salah, dan akhirnya bisa merusak hubungan kita dengan orang lain juga. Oke, sini dulu saya Bu. Enggak sini. Dinas Perlindungan Perempuan. Kemudian perempuan perlindungan anak. Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta, tidak sekolah, diperalat oleh orang tuanya? Kenapa dibiarkan? Nggak dibiarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, dengan saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Kan gubernur udah ngasih contoh tuh, orang dibawa, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di Gedung Pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerjasama, kita nggak akan selesai Pak. Malu Pak. Ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, budak letik di kolong jembatan diantep. Wah. Ya kan? Kalau itu tidak bersih, saya tutup dinasnya. Betul nggak Pak Sekda? Siap. Kalau di kota Bandung saja masih banyak anak-anak yang minta-minta, masih banyak anak-anak diperalat oleh orang tuanya untuk mencari uang. Dinasnya kita tutup aja. Serius saya. Ya Pak. Betul nggak Pak Sekda? Siap. Bapak malu nggak sebagai pembina kepegawaian? Malu Pak. Wah. Langsung kami akan bergerak Pak. Hari ini kerjakan. Langsung. Seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan turun ke bawah, ke masyarakat, ke lapangan. Masing-masing bawa 1 orang. Bisa Pak? Bisa. Itu bisa sederhana Pak. Itu dijadiin tukang sapu selesai Pak, 1 orang. Nah, Gitu. Bisa Pak. Walaupun memang belum tentu semuanya, tapi minimal kan marul. Dinas Pemberdayaan Perempuan, cicing di perapatan, kecerek, cicing tidak bergerak. Nah, jadi saya kerjanya taktis, tidak teoritis, ya. Gitu Pak. Siap. Kalau yang kecerek pasti saya kasih 5 juta. Kenapa? Takut anaknya pasek. Yo guys, balik lagi seperti biasa. Oke Kevin, kita bahas lagi seperti biasa dari Kang Dedi ya. Nih mampus katanya guys. Kang Dedi Mulyadi kulit kepalanya. Apa ini kepalanya? Apa guys? Kepala apa nih? Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan KPAI maksudnya ya. Nah kita lihat guys, KPAI-nya sekarang dirujak nih ya, di depannya langsung. Kita lihat beritanya guys. Tuh guys. Oh, Kepala Dinas Pemberdayaan Manusia itu KPAI benar ya.
Nah kan kita lihat lagi video selanjutnya guys, ada apa lagi? Ya, untuk soal video yang viral kedua, saya datang dengan harapan tertentu, tapi yang dibahas malah hal lain. Dan di situ jawaban saya semua benar-benar spontan. Mungkin gak sempurna, tapi jujur, saya bukan sedang cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saya cuma ingin menjadi manusia yang punya empati, yang berdiri tenang di tengah keributan. Dan terima kasih buat kalian yang masih bisa lihat niat saya, bukan hanya cuma sekedar potongan ekspresi. Terima kasih. Tadinya gue kagak mau bahas ini ya, tapi ada sesuatu yang bikin emosi gue, kesel gitu loh. Lu tahu kan si Aura Cinta ini yang kemarin komplain mengenai masalah rumahnya yang digusur, udah gitu dia kepengen wisuda itu tetap ada, perpisahan itu tetap ada, supaya ada kenangan. Gue kagak mau komentarin masalah penggusuran ya, karena menurut gue mungkin otaknya dia aja yang belum nyampe gitu loh. Nah, kalau untuk masalah perpisahan ya, ini menurut gue ya tadinya gue mikir ya, ini orang nih, oh ya udah anak kecil ya, kepengen masih mau happy perpisahan gitu-gitu, otaknya juga nggak nyampe gitu loh. Tapi setelah gue tahu ya dia tuh umurnya hampir 20 tahun, jadi udah kategori dewasa, bukan anak-anak lagi. Nah ini klimaksnya nih guys ya, ternyata dia pernah di endorse untuk nih pinjol ya. Lu tahu kan si Kang Deddy itu bener-bener lagi mau memberantas pinjol, bukan memberantas sih, maksudnya kayak memperkecil angka pinjol, karena di Jawa Barat itu termasuk yang tertinggi gitu loh. Sedangkan kalau misalnya ntar ada wisudaan ya, orang tua kagak ada duit, ujung-ujungnya apa? Pinjol. Nah ini yang bikin gua kesel nih, kenapa dia begitu menentang nih ya. Tuh ternyata dia pinjol nih pernah mempromosikan pinjol. Gua kagak tahu ya, apakah ada hubungannya statement dia yang kekeh banget kepengen wisuda itu tetap ada sama endorsan pinjolnya dia itu ya. Iya, supaya masyarakat mau pinjol gitu ya, dengan apapun, walaupun ini ya yang penting mah gampang lah, masalah wisuda uangnya nanti dari pinjol gitu. Dia mempromosikan biayanya sendiri sih sebenarnya ya, nanti ke warga-warga sekitarnya gampang aja, nanti pakai pinjol aja gitu, cicilan online. Padahal nanti kalau sudah mulai masuk cicilan itu ya pusing kepala, bayarnya mana ada bunga lagi kan gitu ya. Wah guys, kita lihat lagi, bukan lagi barang-barangnya. Ini bangku punya kamu juga? Iya, ini bangku. Ini pas ke depan dengan kebenaran. Ini cuma di rumah doang aksesorisnya ya. Ini kasur yang belum masuk. Ini kalau kasur belum masuk bingung ya, soalnya tempatnya kan di sini agak kecil gitu kan. Yang biasanya di sana kan lokasinya agak besar. Bingung ini mau dijual atau tetap dipertahanin tuh. Dari SMA kelas 2 sampai sekarang masih berkarya. Bahkan pada waktu lahir, baru lahir, hari baru procot lahir, itu kelihatan banget aura apa ya, aura cintanya itu, aura artisnya itu. Waduh, aura artis katanya guys. Jadi orang tuanya tuh udah berharap banget nanti kalau anak gue punya anak gitu ya, kayak punya anak terus lahir gitu, gue berharap banget anak gue tuh jadi artis gitu loh guys ya. Artisnya pinjol gitu ya. Nah kita lihat lagi, walaupun pernah sih main sinetron. Kamu kenapa jalan kaki bawa nama saya? Kalau dibilang ini pernah lihat videonya ini, penontonnya videonya anak ini. Enggak kan, niatnya iseng dong. Iseng gimana? Iseng karena ada himbauan itu tadi. Waduh. Tapi beruntung ya bisa ketemu Kang Deddy langsung ya. Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang. Ya, Bapak sama Kang Deddy. Lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya bukan. Waduh. Hanya menolak kebijakan Bapak. Nah, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Waduh, ini AI ya, kayak AI kayaknya. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Waduh, ini ada potong-potongan guys ya. Kita lihat lagi. Kasihan. Penyesalan ayah Aura pertemukan putrinya dengan Deddy Mulyadi. Kok tidak bisa menyampaikan sesuatu, hanya diam di situ. Kita lagi barang-barang yang ada.
Ini bangku punya kamu juga. Iya, ini bangku. Ini bukan buat usaha sih, ini cuma di rumah doang aksesoris ya. Kalau ini kasur yang belum masuk. Ini kalau kasur belum masuk bingung ya, soalnya tempatnya kan agak kecil gitu. Kopi pun di sini. Tapi harus perhatikan saat ajuin pinjaman di aplikasi pinjaman dari Penyesalan ayah Aurora depan komputer sudah dari SMA kelas 2 sampai sekarang masih berkarya. Bahkan pada waktu lahir, baru lahir hari baru ya Aura artisnya itu. Oh, waktu itu awalnya tuh datang ke sana kan diundang. Saya pikir bakal ngebahas tentang masalah penggusuran. Nggak taunya malah ditembak ke masalah wisuda, dan itu tuh aku nggak ada sama sekali nggak tahu kalau misalnya topik itu bakal ke wisuda. Dihujat sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak Ya, usah. itu terus terang saya pribadi sebagai orang tuanya saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur. Aura bilang sama saya, "Pak, kenapa tadi Papa kok nggak bela bela Aura gitu loh." Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu, hanya diam di situ. Nah, tapi kan dengan begitu Pak, nama anak Bapak terkenal gitu ya. Nanti tinggal nangis-nangis aja, minta maaf, selesai deh. Nanti endorse pajaknya masuk. Itu aja mas. Di Indonesia masih inilah pala, masih aman. Kecuali kalau Bapak anaknya lahirnya di Korea, tinggal di Korea, ya hujatannya lebih parah ya, yang akhirnya nanti bun-bun gitu ya guys ya. Nah, bundir maksudnya guys ya. Jadi ya aman-aman aja Kak. Mungkin ini Bapak bikin drama-drama baru supaya banyak wartawan ya, wartawan ala-ala ya, yang nanti wawancarai lah inilah itulah gitu ya, namanya makin terkenal, disorot terus sama media itu ya. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa infonya dari Aura Cinta ya, namanya aku kira Aura Kasih gitu ya, Aura Cinta bersama Kang Deddy Mulyadi, dan tadi ada juga KPAI ya, yang langsung dirujak di depannya gitu, langsung dibombardir di depannya gitu ya, Kang Deddy emang mantap ya. Menurut pendapat kalian gimana tuh di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian ya, see you guys.